Bertemu kembali dalam pembahasan dari mata kuliah Matematika Teknik 1 yang hari ini mau kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai step function. Step function ini ada di subbab 6.3 gitu ya. Oke. Nah, jadi selain fungsi yang sudah sebelumnya dibahas di 6.1, di 6.2 untuk kita membuat Laplace transformnya, kita di sini akan membuat Laplace transform juga untuk yang namanya step function. Nah, step function ini seperti apa sih gitu ya? Boleh digambarkan dia misalnya gini, kita punya satu fungsi f seperti demikian gitu ya. Kemudian fungsi tersebut digeser atau ditranslasi sejauh c, ya c ini suatu konstanta, ke arah positif dari y-nya, gitu ya, ke arah positif dari y-nya. Nah, jadi tentu ini nanti ada Laplace transformnya. Nah, kalau gitu Laplace transform yang step function-nya nanti seperti apa? Nah, ini yang mau kita lihat. Jadi sekarang kita lihat dulu definisi untuk yang namanya step function. Misalkan C lebih dari sama dengan 0. Nah, kita sebut dengan unit step function, atau juga ada yang disebut dengan atau ada juga buku yang menyebutnya dengan nama Heaviside function. Nah, jadi unit step function ini tadi didefinisikan sebagai berikut, bahwa UCT sama dengan gitu kan, ini harusnya kerung kerawalnya menyatu ini ya. UCT sama dengan 0 pada saat nilai T kecil dari C, dan UCT sama dengan 1 pada saat nilai T lebih dari sama dengan C. Yang kalau kita gambarkan dia seperti ini. Oke, jadi ini tadi di 0, ya, si UC-nya di 0, UCT-nya di 0. Untuk nilai T-nya kurang dari C, C kita letakkan di sini, berarti kan di sebelah kirinya itu ya, T-nya itu. Terus kalau yang tadi, yang T-nya lebih dari sama dengan C, berarti dia dimulai dari titik ini ke sebelah kanan. Nilainya sama dengan 1. Ya, di Y-nya itu sama dengan 1. Nah, ini yang positifnya. Satu lagi negatifnya. Yang negatifnya itu kebalikannya gitu kan ya. Kebalikannya. Jadi kalau di sini kita berikan sebagai YT sama dengan 1 dikurang UCT, di mana nilainya untuk yang T kurang dari C sama dengan 1. Oke, si 1 kurang UCT-nya itu sama dengan 1. Sedangkan kalau misalnya T-nya lebih dari sama dengan C, maka 1 kurang UCT-nya diberikan oleh 0. Oke, kalau digambarkan 1 di sini gitu ya, Y sama dengan 1 untuk nilai T-nya itu kecil dari C, dan kemudian Y-nya itu akan sama dengan 0 untuk nilai T yang lebih dari sama dengan C. Jadi kebalikan yang di atas tadi. Gitu ya. Oke, so ini yang positif, ini yang negatif. Kita lanjut lagi. Misalnya gini. Sketsakan graf dari HT sama dengan U V T dikurang U 2 V T. Nah, kita lihat ya, kalau UCT tadi definisinya apa? Bahwa UCT itu akan sama dengan 0 untuk nilai T yang kecil dari C, dan akan sama dengan 1 untuk T yang nilainya lebih dari sama dengan C. Oke. Kalau gitu, bagaimana menggambar HT-nya? Nah, menggambar HT-nya ini seperti berikut ya. Kita lihat C-nya itu kita berikan sebagai P. Oke, kita berikan sebagai P terlebih dulu. Kemudian kita berikan juga batas untuk yang 2P. Gini, kita kan punya dua fungsi di sana, ada UP, ada U2P. Oke. Ada UP dan ada U2P. Nah, jadi sesuai dengan definisinya tadi, kita tahu bahwa kalau UCT ini adalah sama dengan 0 kalau T-nya kecil dari C, dan sama dengan 1 kalau T-nya lebih dari C. Kalau kita substitusi C-nya itu menjadi P, maka PT itu ya kan sama dengan 0 pada saat T kecil dari, ini harusnya kecil dari P ya.
pada saat T-nya kecil dari P, ini ya. Dan akan sama dengan 1 pada saat T-nya lebih besar dari sama dengan Pi. Nah, kalau misalnya kita ganti lagi C-nya sama dengan 2Pi, apa yang terjadi? Berarti U2Pi T ini akan sama dengan 0 pada saat T kecil dari 2Pi, dan akan sama dengan 1 pada saat T-nya lebih dari sama dengan 2Pi. Oke, sementara fungsi yang tadi kita mau lihat itu adalah HT. HT-nya sama dengan U-Pi T, gitu kan, dikurang U2Pi T. Oke, kalau gitu bagaimana cara menentukan si HT-nya? Nah, akan ada 4 gitu kan ya, berpasangan antara si UP dengan U2P. Oke, yang pertama kita mau pasangkan dulu, coba ya kan, si ini dengan ini. Oke, yang kalau misalnya kita gambarkan, let's say ini si grafnya tadi gitu kan. Ini adalah posisi P, yang ini adalah posisi untuk si 2P. Nah, sekarang kita ambil dulu fungsi UP ya. UP-nya untuk ini yang daerah kecil dari P. Di sini dia diberikan 0. Oke, terus udah gitu untuk yang ini daerah yang kecil dari 2P diberikan 0. Jadi daerah arsirannya itu ada di mana gitu kan, daerah asalnya itu ada di mana. Kita bisa arsir sebagai berikut. Kalau yang kecil dari Pi berarti gini kan ya, arahnya ke arah sebelah sini. Ini saya maksudnya nge-arsir daerah asalnya gitu ya. Terus yang satu lagi yang kecil dari 2Pi, berarti ini saya pakai warna merah, kayak gini lah dia kan. Nah berarti kan daerah irisannya itu, daerah yang dimaksud itu adalah, oke ini harusnya kesini lagi dong. Daerah yang dimaksud itu adalah yang ini kan, karena ini yang lebih banyak diarsir. Nah, oke, jadi untuk yang pertama ya, untuk yang nilainya 0 sampai dengan Pi, kita kurangkan masing-masing tadi ya, berarti kan 0 dikurang 0. Artinya ini akan ada kasus-kasusnya. Jadi yang pertama itu sama dengan 0 pada saat daerah asalnya berada di antara 0 sampai dengan Pi. Oke, 0 sampai dengan Pi. Mana nih saya punya tadi? Oke, 0 kecil dari sama dengan T, kecil dari Pi gitu ya, lebih enak nulisnya. Kecil dari sama dengan T, kecil dari Pi. Nah, akan menjadi 0. Sekarang kita coba pasangkan yang ini ya, kecil dari Pi terhadap yang ini, lebih dari sama dengan 2Pi. Nah ini sebenarnya nggak akan bisa dibuat ya kan, coba lihat, nggak akan ada daerah irisannya kan. Ini Pi, ini 2Pi. Lihat di sana untuk yang kecil dari Pi ya berarti kan dia ke arah kiri. Terus kalau yang ini lebih dari 2Pi kan dia ke arah kanan. Iya kan, nggak ada irisannya. Jadi nggak ada hasil untuk yang seperti itu. Oke, selesai dengan yang kecil dari Pi, kita ke ini yang lebih dari sama dengan Pi. Kita lihat di sana bahwa daerah arsirannya nanti sebagai berikut. Saya gambar dulu, ini Pi, ini 2Pi. Oke, apa yang terjadi? Baik, lebih dari sama dengan Pi, berarti kita bikin arahnya ke sebelah kanan kayak gini, ya kan? Terus udah gitu saya pasangkan dengan yang ini, kecil dari 2Pi. Kecil dari 2Pi kita bikin arahnya ke kiri kayak gini. So daerah irisannya ada di sini. Nah, kalau kita kurangkan ya, untuk UVT dikurang U2Pi-nya berarti 1 kurang 0 kan gitu. 1 kurang 0 hasilnya 1. Pada daerah Pi 2Pi ya. Di antara ini ya. Di antara berarti begini. Pi kecil sama dengan kecil sama dengan T kecil dari si 2Pi. Oke. Nah, terus satu lagi ya kan? Ini kita mengurangkan
Oke, satu lagi ya, kita mengurangkan antara yang ini dengan yang ini. Nah, kalau dilihat di sana nanti daerah asalnya itu seperti apa sih, bisa digambarkan kan gitu ya. Ini ada pi, yang ini ada 2pi. Yang ini katanya lebih dari sama dengan pi, toh. Terus daerah satunya lagi lebih dari sama dengan 2pi. Jadi nanti arahnya berarti ke kanan. Oke, ke kanan, ini ke arah kanan. Baru yang 2pi-nya juga sama ya, ke arah kanan. Kayak gini. Oke, irisannya tentu ada di sana. Artinya lebih dari sama dengan 2pi. Nah, kalau dikurangkan ya, 1 kurang 1 hasilnya akan sama dengan 0 pada daerah irisan yang lebih dari sama dengan 2pi. Jadi T-nya lebih dari sama dengan 2pi. Oke. Dari situ ya datangnya ya. Jadi 0, 1, dan 0 untuk HT-nya. Kayaknya di slide dia langsung hasilnya dia seperti ini. Oke. So, 0, 1, 0. Masing-masing intervalnya diberikan gitu kan ya. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Kayak gini dia. Jadi ini di 0, ini di 1, yang ini mulai dari 2pi ke sebelah kanan dia menjadi 0 lagi. Gitu. Oke, nah ini grafnya. Kita lanjut. Bagaimana dengan Laplace transformnya? Itu yang tadi mau kita lihat kan gitu ya. Nah, untuk Laplace transform dari suatu step function itu disimbolkan sebagai berikut. Jadi L untuk UCT itu adalah integral tak wajar pada batas 0 sampai dengan tak hingga e pangkat negatif st UCT dt. Kalau yang kita kemarin kan ini ft ya, ft dt. Nah, kalau di UCT ft-nya itu kita ubah menjadi si UCT. Nah, integral ini ya, perhatikan di sana ditransformasikan sebagai berikut menjadi integral dari batas bawahnya kita ganti dengan C. Jadi C sampai dengan tak hingga. Kemudian si UC-nya ini gitu kan ya. Jadi 1. Sebenarnya kan step function kan hasilnya kalau nggak 0 1 kan gitu kan. Kalau nggak 0 1. Nah, untuk nilai yang lebih dari C dia sama dengan 1. Jadi makanya diambil fungsi kalau diambil batas bawahnya sebagai C, UCT-nya dianggap sama dengan 1, sehingga integral barunya adalah integral dari E pangkat negatif ST/dt. Tentu ini merupakan integral tak wajar dengan batas C sampai dengan tak hingga. Nah, ini kalau diproses, kita gunakan konsep limit, ya. Gunakan batas atasnya itu sebagai B mendekati tak hingga, sehingga ketika diintegralkan, hasilnya adalah sebagai berikut. Minus 1 per S, E pangkat negatif ST pada batasan C sampai dengan B, dan B-nya ini mendekati tak hingga. Oke, ini kita rapiin, hasilnya jadi gini. Limit B mendekati tak hingga untuk minus E pangkat negatif BS per S ditambah E pangkat negatif CS per S. Pada nilai limit B mendekati tak hingga, tentu di sini, di E pangkat negatif BS ini, kan jadi 0 kan gitu ya. Jadi 0 kan. Pangkatnya negatif gitu loh, 1 per gitu kan, 1 per. Nah, ini jadi 0, sehingga nanti tinggal yang tersisa itu si E pangkat negatif CS per S. Nah, artinya adalah ketika kita punya suatu step function yang bentuknya adalah LUCT, perhatikan C-nya. Perhatikan C-nya, sehingga untuk menentukan Laplace transformnya tinggal diubah. E pangkat negatif negatif CS per S. Gitu. Jadi tinggal perhatiin apa? C-nya. Oke. Nah, kita lihat ke slide selanjutnya. Ada yang disebut dengan translated function. Translated function ini bisa didefinisikan sebagai berikut. Kita punya fungsi ft. Ft terdefinisi pada nilai t lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian ada fungsi lainnya yang kita namai dengan fungsi gt.
fungsi GT ini tadi merupakan perkalian antara step function, oke, dengan translasi dari si FT ke arah C secara positif, yang bisa dinotasikan dengan FT dikurang C. Oke, jadi GT-nya ini adalah perkalian antara si step function-nya dengan si translasi dari si FT pada sejauh C secara positif. Jadi FT dikurang C kan gitu kan. Jadi tadi kan FT, terus kalau misalnya ada suatu konstanta C, kita punya FT kurang C, artinya ini kan FT bergeser sejauh C ke arah positif, ke arah sumbu T-nya ya, sumbu X-nya kalau misalnya X Y, tapi kita di sini kayaknya lebih banyak pakai T dan Y. Jadi ini bergerak sejauh C ke arah sumbu positif untuk nilai T, untuk T-nya. Nah, dengan demikian, GT ini tadi akan ada dua nilainya, yaitu 0 pada saat T kecil dari C, dan akan bernilai FT kurang C pada saat T lebih dari sama dengan C. Gitu. Oke. Nah, jadi G ini merepresentasikan suatu translasi dari F sejauh jarak C dengan arah positif T. Nah, misalnya gini gambarnya ya. Oke, ini ada F. Ini ada F. Nah, terus F ini tadi, kalau kamu geser sejauh C, tentu dia gini kan bentuknya. Di sini dia jadi posisinya. Oke, ini digeser sejauh C. Nah, tambahkan step function-nya tadi, si UC-nya itu tadi, di sini nih, di 0 sampai dengan C-nya. Oke. Jadi, kalau ini adalah F, yang ini adalah G, gitu. Yang ini F, yang ini adalah G-nya. Oke, jadi tadi ya, ini adalah si F-nya, yang sebelah kanan adalah si G-nya. Oke. Nah, kalau gitu, ya kan, ini tadi disebut sebagai translated function. Gitu. Jadi, kalau yang pertama tadi unit function, kalau yang ini translated function. Jadi, translated function itu sudah melibatkan unit function-nya dan juga melibatkan si fungsi translasinya tadi. Ya, oke. Sekarang kita ke halaman selanjutnya. Di sini kita disuruh mensketsa suatu graf yang diberikan oleh GT sama dengan FT kurang 1 U1T. Perhatikan di sana, tentu nilai C-nya sama dengan 1 ya. C-nya sama dengan 1. Oke. FT-nya adalah T pangkat 2. Oke, FT-nya adalah T pangkat 2 pada nilai T lebih dari sama dengan 0. Kita recall untuk UC itu sendiri definisikan sebagai berikut. Ia akan bernilai 0 pada saat T-nya kecil dari C, akan bernilai 1 pada saat nilai T-nya lebih dari sama dengan C. Oke. GT-nya apa? Kan gitu ya. GT-nya apa? Saya ambil pennya dulu. So, GT-nya itu akan bernilai 2, akan bernilai 2, yaitu 0 dan satu lagi bernilai untuk si FT kurang C-nya gitu. FT kurang 1 pangkat 2 ya, FT kurang 1 pangkat 2, karena kan fungsinya ini terdefinisi sebagai FT sama dengan T pangkat 2. Oke, T kurang 1 pangkat 2 di sana. Nah, untuk daerah asal 0 itu pada saat nilai daerah asalnya 0 kecil dari sama dengan T kecil dari 1. Nah, untuk yang ini T kurang 1 pangkat 2, untuk nilai daerah asalnya apa? T lebih dari sama dengan 1. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Ini si 0-nya tadi kan gitu ya, yang bernilai 0. Terus udah gitu, ini yang si T kurang 1, T pangkat 2-nya, T kurang 1 pangkat 2-nya, sorry.
Ini T kurang 1 pangkat 2. Nah, gambarnya jadi seperti demikian. Next, kita punya yang namanya teorema 631. Nah, teorema 631 ini mengatakan bahwa kalau misalnya kita punya Fs, dan Fs ini sama dengan LFT, maka gitu kan ya, kita mau periksa yang namanya tadi untuk yang translated function, bagaimana cara menentukan transform Laplace-nya, berarti seperti berikut. LUCT FT kurang C akan sama dengan E pangkat minus CS LFT. Jadi ceritanya jadi ada 2 perkalian di sana. Oke. Ini tadi kan UCT FT kurang C, mau ditentukan Laplace transformnya, ini hasilnya adalah perkalian dari E pangkat negatif CS dengan LFT-nya. Oke, kalau LFT sendiri tadi terdefinisi sebagai Fs, berarti boleh dituliskan kembali sebagai E pangkat negatif CS dikali si Fs. Oke, artinya kalau diberikan suatu translated function seperti demikian, tentukan C-nya, tentu saja. Ya, habis itu kita bisa tentukan Laplace transformnya sebagai berikut. E pangkat negatif CS Fs. Oke, nah, terus Fs-nya tadi dari mana? Dari sini. Ft-nya. Jadi selain harus tahu C-nya, berarti harus tahu juga siapa Ft-nya kan, gitu kan? Supaya bisa dikerjain. Nah, kebalikannya, kalau misalnya diketahui Ft ini merupakan inverse dari suatu Fs, maka gitu ya, si translated function-nya tadi, UCT Ft minus C ini tadi, ini adalah inverse Laplace dari E pangkat negatif CS Fs. Gitu ya. Jadi ini saling saling berbalik satu dengan yang lain, saling converse gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu Ft ya kan yang ditranslasikan sejauh C, ini adalah ini berkorespondensi dengan perkalian antara Fs dengan si E pangkat negatif CS. Gitu ya. Jadi saling berbalik satu dengan yang lainnya, saling terhubung seperti demikian satu dengan yang lainnya. Next. Kalau ini adalah satu pembuktiannya, kita mau menunjukkan bahwa Laplace dari UCT Ft kurang C ini merupakan E pangkat negatif CS Fs. Gunakan definisi dari transform Laplace ya. Kita lihat di sana bahwa ini kan boleh dituliskan sebagai integral dari E pangkat negatif ST UCT FT kurang C titik. Ini merupakan integral tak wajar, jadi batasnya 0 sampai dengan tak hingga, gitu ya. Terus kita ganti batas bawahnya sebagai C, sehingga UCT-nya dianggap sama dengan 1. Jadi ini merupakan integral E pangkat negatif ST FT dikurang C dt. Oke, kita misalkan U-nya sama dengan T dikurang C. U-nya sama dengan T dikurang C. Jadi, Ft dikurang C itu menjadi Fu. Fu, oke. Kalau T kurang C diturunkan terhadap U, maksud saya gini loh. Kalau U-nya sama dengan T kurang C, maka DU-nya sama dengan DT kan gitu ya. Makanya ini integralnya ini mensubstitusikan. Jadi di sini tadi DT kita punya, di sini di bawahnya jadinya DU gitu, di baris selanjutnya dia jadi DU. Nah, untuk yang ini ya kan si T-nya itu tadi sendiri ST minus ST, T-nya diganti dengan U plus C. Oke, U plus C. Nah, jadi hasil akhirnya adalah E pangkat negatif CS integral dari 0 sampai dengan tak hingga E pangkat negatif SU FU DU. Oke, yang mana ini merupakan E pangkat negatif CS dikali dengan si Fs.
Oke, fs-nya kan dari sini, dari integral si E pangkat negatif SU FU DU. Oke, jadi terbukti ya bahwa kalau kita punya suatu translated function, mau kita cari Laplace transformnya, maka ini akan sama dengan E pangkat negatif CS fs-nya. Fs-nya didapat dari mana? Sekali lagi, fs-nya ini dapat dari LFT-nya. Ya, oke, next. Nah, ini ada contoh 3. Kita disuruh menentukan Laplace transform dari suatu translated function ft sama dengan 0 untuk nilai daerah asal 0 kecil sama dengan t kecil dari 1 dan ft sama dengan t dikurang 1 pangkat 2 untuk nilai asal t lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau gitu ft-nya ini gitu ya, ft-nya ini adalah T kurang 1 pangkat 2 U1T. Oke, T kurang 1 pangkat 2 U1T. Oke. Mana tadi? Nah, T kurang 1 pangkat 2 U1T. Kalau gitu, LFT-nya apa? LFT-nya adalah L dari U1T T kurang 1 pangkat 2. L dari U1T T kurang 1 pangkat 2. Dan ini hasilnya apa? Untuk U1T berarti kan kalau diambil Laplace transformnya jadinya ganti aja C, E pangkat negatif CS kan itu. C-nya ganti sama dengan 1 berarti E pangkat negatif S. Nah, terus untuk yang ini, T kurang 1 pangkat 2. Ini berarti kita ngambil T pangkat 2. Jadi L dari T pangkat 2. L dari T pangkat 2 itu adalah 2 per S pangkat 3. Boleh dicek di tabel Laplace transformnya. Dengan demikian hasil akhirnya adalah ini ya. 2 dikali E pangkat negatif S per S pangkat 3. 2 dikali E pangkat negatif S dibagi S pangkat 3. Mungkin memperjelas di sini ya. Kan tadi dikasihnya di translated function-nya ini kan T kurang 1 pangkat 2. Cuman C-nya kan sama dengan 1. Jadi T kurang C gitu. FT kurang C jadinya ini kan. Tapi kan kalau menurut teorema tadi yang dicari Laplace transformnya itu adalah FT-nya. FT-nya yang dicari Laplace transformnya. Jadi biar jangan ngaco lah ya. Ini FT kita bikin aja fungsi yang di dalam itu sebetulnya GT gitu. So, GT-nya itu adalah T pangkat 2. Gitu. Jadi, kalau untuk yang GT kurang C-nya kurang 1 dalam hal ini, GT kurang 1-nya, ini adalah yang T kurang 1 pangkat I, pangkat 2 gitu. Jadi, makanya yang dicari di sini adalah Laplace transform untuk T pangkat 2 gitu. Bukan Laplace transform untuk T kurang 1 pangkat 2, enggak. Ya kan? Karena kan di dalamnya udah ada ini. Udah ada si step function-nya tadi. Unit step function-nya tadi. Jadi berdasarkan definisi ya udah berarti kan langsung aja perkalian antara si E pangkat negatif CS dengan LFT-nya gitu. Makanya jadinya gini hasilnya. Next. Example 4. Di sini saya punya FT-nya diberikan sebagai sin T untuk daerah asal 0 sampai dengan pi per 4. 0-nya untuk interval yang tertutup. Kemudian, satu lagi, FT-nya sama dengan sin T ditambah cos T dikurang pi per 4 untuk nilai interval yang diberikan oleh T lebih dari sama dengan pi per 4. Kalau gitu FT-nya apa? FT-nya dalam hal ini adalah
sin T ditambah U pi per 4T cos T dikurang pi per 4. Oke, bagaimana melihatnya? Lihat aja kalau di sini kan FT itu ceritanya udah secara keseluruhan. Ya kan? FT itu udah secara keseluruhan. Jadi ini kita menjumlahkan sin T dengan fungsi step function dikalikan dengan yang ini, cos T dikurang pi per 4. Cos T dikurang pi per 4 ini merupakan fungsi translated-nya ya, translated function-nya. Artinya cos T yang bergerak sejauh pi per 4 pada arah positif. Oke, dan kalau mau dicek juga bisa ya, berdasarkan daerah asalnya juga bisa, silakan gitu kan. Di sini di keterangan grafiknya ini juga diberikan. Bisa digedein nggak? Oke, jadi seperti ini dia kan ya. Ini jadi secara keseluruhan gitu kan, Y sama dengan sin T ditambah U pi per 4T cos dari T dikurang pi per 4. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang ditanya LFT-nya bagaimana? LFT-nya ini berarti diberikan sebagai berikut. LFT-nya adalah L dari sin T ditambah L dari U pi per 4 T cos T dikurang pi per 4. Oke. Nah, berdasarkan definisi, untuk yang ini, untuk yang translated function yang di sini, maka bentuknya gitu kan ya, boleh kita ubah sebagai berikut. E pangkat negatif pi S per 4 dikali dengan L cos T. Oke. C-nya digunakan di sana adalah pi per 4 ya. C-nya sama dengan pi per 4. Nah, untuk Laplace transform dari sin T itu 1 per S kuadrat plus 1, sedangkan untuk Laplace transform dari cos T itu adalah S per S kuadrat plus 1. Kalikan dengan si E pangkat negatif S per 4. Yang kalau misalnya dirapiin, hasil akhirnya jadi sebagai berikut. 1 ditambah S E pangkat negatif PS per 4 dibagi S kuadrat plus 1. Oke. Kita lihat contoh selanjutnya. Kita mau menginverskan kali ini. Tentukan inverse dari suatu Fs apabila Fs-nya diketahui sama dengan 3 ditambah E pangkat negatif 7S dibagi S per 4. Oke, kita pisahkan kalau gitu. Penyebutnya S per 4. Jadi kita pisahkan menjadi, ini kan ceritanya bisa dibikin gini kan. 3 per S pangkat 4 ditambah E pangkat negatif 7S per S pangkat 4. Bisa dipisahin sebagai berikut. Nah, jadi berdasarkan sifat linearitas ini, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, sehingga FT-nya adalah L inverse dari 3 per S pangkat 4 ditambah L inverse dari E pangkat negatif 7S per S pangkat 4. Oke, kalau gitu, kita bisa tentukan, kalau kamu lihat ke tabel Laplace, ya kita ke tabel Laplace itu diketahui kalau misalnya bentuknya itu ini ya, untuk yang T pangkat N gitu kan ya, Laplace transformnya itu nanti berupa, ini bukan. Laplace transformnya itu berupa apa? Sama dengan N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Ingat ini bentuknya. Oke, jadi dengan memanfaatkan sifat itu, kita bikin penyebutnya kan S pangkat 4 nih. S pangkat 4. Terus, kalau misalnya mau kita cocokin dengan bentuk Laplace transform yang diberikan oleh tabel, maka di atas ini haruslah 3 faktorial. Ya kan? Haruslah 3 faktorial. Karena kan diambil N-nya nih sama dengan 3. N-nya sama dengan 3. So, 3 faktorial dibagi S pangkat 4. Nah, biar tetap setara ya dengan bentuk yang di atasnya tadi. Di atasnya kan 3 per S pangkat 4 gitu. 3 faktorial itu 6. Nah, jadi biar tetap 3 di atasnya tentu harus dibagi
2. Artinya 1/2 dikali dengan si 3 faktorial ini tadi, supaya tetap hasilnya di atas ini 3. Gitu. Jadi 1/2 dikali inverse Laplace dari 3 faktorial dibagi S pangkat 4. Jadi ini tetap ekivalen ya kedua-duanya. Nah, sekarang di langkah yang ini. Oke, di ruas yang satu ini. Nah, kita punya E pangkat negatif 7S per S pangkat 4. Sama, kita gunakan sifat yang tadi diberikan oleh N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Dalam hal ini, gunakan N-nya ini berarti 3. Jadi kalau S pangkat 4, kita anggap N-nya sama dengan 3, berarti N faktorial, di sini kita kasih 3 faktorial. Supaya tetap ekivalen dengan bentuk di atasnya, berarti harus dibagi 6 kan gitu ya, karena kan 3 faktorial sama dengan 6. Jadi 1/6 dikali dengan inverse dari Laplace transform yang diberikan oleh E pangkat negatif 7S kali 3 faktorial dibagi S pangkat 4. Nah, dengan demikian ini akan lebih mudah bagi kita untuk lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi di sini saya punya 1/2 dikali, ini tentu inverse Laplace dari 3 faktorial dibagi S pangkat 4 kan jadi T pangkat 3 ya enggak? Jadi T pangkat 3. Nah, kalau gitu kita ke ininya, yang satunya lagi. 1/6 kan ya, dikali dengan, oke, sesuai dengan definisi dari yang tadi translated function, kita punya U7T, karena kita anggap di sini C-nya sama dengan, C-nya sama dengan 7 kan gitu. U7T gitu kan, dikali dengan, T dikurang C. C-nya sama dengan 7, T dikurang 7, pangkat 3. Oke, jadi ini mengalihkan unit step function-nya dengan si translated function-nya. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/2 T pangkat 3 ditambah 1/6 U7T dikali T dikurang 7 pangkat 3. Oke, next kita punya contoh lagi. Bukan. Teorema ya, teorema 632 yang berkata bahwa kalau misalnya diberikan Fs, dan Fs ini merupakan Laplace transform dari Ft, dan S ini ada di interval lebih dari A, lebih dari sama dengan 0. Oke. Dan C-nya itu adalah suatu konstan. Maka L E pangkat CT Ft sama dengan Fs kurang C. Jadi kalau E pangkat CT Ft ini nanti dia Laplace-nya itu menjadi Fs kurang C. Dan kebalikannya, kalau misalnya Ft-nya sama dengan inverse dari suatu Laplace transform dari Fs, maka E pangkat Ct Ft-nya sama dengan inverse dari Laplace Fs kurang C. Ya, hubungannya seperti demikian. Nah, jadi kalau mau dicari pembuktiannya bisa kayak gini dia, E pangkat CTFT sama dengan integral tak wajar dari 0 sampai dengan tak hingga E pangkat negatif ST, E pangkat CTFT dt. Yang kalau dituliskan kembali boleh dia jadinya E pangkat negatif S kurang CT FT dt. Oke, kalau yang seperti ini kan bisa dituliskan dalam bentuk S kurang C kan gitu kan. Ganti ininya doang nih, ganti pangkat yang ada di kali dengan si T-nya. Oke, nah kalau gitu ada contoh terakhir ya. Ini kita disuruh menentukan suatu transform inverse dari GS. GS-nya diberikan oleh S plus 1 dibagi S pangkat 2 plus 2S plus 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama-tama kita harus membuat melengkapkan kuadrat. Melengkapkan bentuk kuadrat kita tahu kita harus menjumlah dengan ini kan ya, B per 2A pangkat 2. Oke, cek di sana ada B-nya 2. Berarti 2 per 2 ya, 2 per 2 pangkat 2 berarti sama dengan 1. Nah, berarti kita jumlahkan dengan 1. Jadi S plus 1 per S kuadrat plus 2S plus 5 ini kita tuliskan kembali sebagai S plus 1. Oke, S plus 1 dibagi S kuadrat plus 2S plus 1. Oke, tentu ada selisihnya supaya tetap seimbang dengan ruas kiri, berarti harus ditambah dengan 4. Oke, sekarang kita boleh faktorkan si S kuadrat plus 2S plus 1 itu sebagai S plus 1 pangkat 2. Jadi dituliskan kembali sebagai S plus 1 dibagi S plus 1 pangkat 2 tambah 4. Nah, kalau misalnya periksa di
Laplace table itu kan ya, bentuk dari inverse dari S per S kuadrat plus 4 itu adalah cos 2T. Oke, ini adalah cos 2T. Nah, artinya kalau misalnya kita diberikan ini tadi, fungsi yang GS ini tadi, untuk menentukan inverse-nya, karena kita tadi udah dapet nilai C-nya itu 1 ya. Oke, dalam hal ini plus 1 gitu kan. Plus 1 berarti kan, tunggu, kita kembali ke teorema. Oke. Kalau misalnya diberikan suatu Fs kurang C, maka Laplace-nya itu menjadi E pangkat. Where is it? Oke, ini dia. Diberikan Fs kurang C, maka inverse-nya itu kan jadi E pangkat CT Ft. Oke. Berarti kalau gitu, dalam hal ini kita boleh menggunakan di sana C-nya ini sama dengan 1 ya. 1 or min 1, sebentar. S kurang C. Sama dengan min 1 ya kalau gitu kan. C-nya sama dengan min 1. Minus C. C-nya sama dengan 1 lah ya. C-nya sama dengan 1. Nah, terus udah gitu kita punya Fs plus 1. Ya kan? Fs plus 1. GS ini tadi adalah Fs plus 1 gitu. Sehingga Fs-nya apa? Fs-nya ya berarti kan cos 2T. Ya, Fs-nya adalah si cos 2T. Kok gitu? Sesuai dengan teorema gitu kan ya. Inverse dari Laplace transform untuk Fs plus 1 itu adalah E pangkat negatif T Ft. Jadi ya udah, kita cukup menentukan sekarang Ft-nya siapa. Ft-nya adalah ini tadi, cos 2T. Nah, kalau gitu dengan GS ini tadi ya, bentuk GS ini tadi, inverse-nya itu menjadi E pangkat negatif T cos 2T. Kayak gitu ya. E pangkat negatif T untuk cos 2T. Saya pastiin dulu deh bentuknya ini. Minus, iya, S kurang C. Oke, ini hasilnya ya. Oke, dan demikian pembahasan untuk 6.3. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.